Polisi harusnya menangkap dan memeriksa praktek dagang bemper ini. Karena pembiaran dan mandeknya penegakan hukum inilah, makanya masyarakat dan penjahat tahu polisi bisa disuap dan penjahat bisa bebas dengan kasih uang. Makanya masyarakat termasuk penjahat tidak takut dan tidak hormat kepada kepolisian, ulasnya. Ya karena itulah. Ya, wah, sekarang ini punya uang sama viral kali ya. Ayolah guys, kita viralin ini. Pak Kapolda Metro udah ngomong kan, nggak boleh lagi ada preman-preman. Gimana Pak, preman yang punya kekuasaan begini Pak? Kita tunggu pernyataan Pak Fadil Imran ngomong begini soal preman-preman yang berdasi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santu, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang kemarin yang masih berkaitan tentang yang debt collector maki-maki anggota polisi itu ya. Itu kesian Pak polisinya ya, dan itu membuat Bapak Fadil Imran sampai marah ya, dan langsung memerintahkan anak buahnya. Ini cuplikan video dari Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Fadil Imran. Bismillahirrahmanirrahim, kita tonton. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi. Debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang, nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Ya, jadi beliau marah betul kalau ada debt collector ya, yang caranya dengan premanisme begitu ya, dengan kasar. Nah, berarti kan beliau apa ya? Beliau sepakat bahwasanya nggak boleh ada lagi premanisme. Ya, dan ini kita garis bawahi guys, nggak ada lagi premanisme. Nggak boleh lagi dengan kekuatan-kekuatan yang mengintimidasi rakyat, mengintimidasi dengan cara-cara preman. Apalagi sampai datengin massa begitu, nggak boleh ya. No. Siap. Dan ini membuat ada Kombes Hengki ya, beredar videonya di TikTok. Beliau juga akhirnya membuat pernyataan setelah menangkap debt collector ini ya. Preman-preman sebagian ditangkap nih, kalau nggak salah nih. Kita lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi melalui kesempatan ini saya ingin berpesan ya pada 4 orang ini yang preman berkedok debt collector itu. Preman berkedok. Kemarin kayaknya gagah sekali gitu ya.
gagah, serem, ya. Sekarang kok lari terbirit-birit, ya. Kemarin macan, sekarang jadi kucing. Ya, anggota kami sedang kejar semua itu. Ya. Ini tuh pelajaran. Kenapa saya harus berkata tegas seperti ini? Kami ingin menciptakan efek deterrence, efek jera, secara spesialis buat pelaku-pelaku ini yang dari belakang maupun yang belum tertangkap maupun secara generalis. Nggak ada preman-preman lagi yang beraksi di DKI Jakarta khususnya. Ya. Siap. Jadi pesan kami segera menyerahkan diri ataupun kami kejar. Kalau melawan kami tindak lebih keras lagi. Sebagai pelajaran buat didik kami dalam rangka melaksanakan merespon keresahan masyarakat. Merespon keresahan masyarakat. Oke guys, ini kita garis bawah ya. Preman-preman seperti debt collector itu nggak boleh lagi ada. Jangan sampai apa ya yang kemarin-kemarin itu katanya macan, kenapa sekarang jadi kucing. Ini kita respon positif. Dan gue berharap ya ini bukan cuma hanya kepada preman-preman debt collector Pak. Tapi kepada juga dalam tanda kutip preman-preman berdasi. Contohnya yang udah dilaporin sama LK Law Firm ya. Itu ada beberapa investasi bodong yang jadi DPO termasuk dalam berita ini. Ya iyalah Pak. Jangan cuma debt collector yang jadi preman yang ditindak Pak. Tapi yang begini dibiarin nih. Nih beritanya nih. LG Indonesia Law Firm minta Kapolda tangkap DPO dan penjahat, bukan urusin ego. Gue sepakat dengan nggak boleh ada premanisme ya di urusan debt collector, nggak boleh. Nah tapi yang preman-preman berdasi begini, yang punya kekuatan, tegas juga dong Pak. Ya investasi bodong itu siapa? Yang udah dilaporin Raja siapa itu namanya ya? Raja Sabta atau siapa? Iya. Raja Sabta ya? Iya betul ya. Itu Raja Sabta itu kan ya itu udah dilaporin dilaporin berapa kali itu. Udah ada laporannya. Dan itu bukti-buktinya sudah ada. Kenapa belum ditindak tegas Pak? Kami jujur aja Pak, kami sepakat kalau ada oknum-oknum debt collector yang premanisme begitu untuk ditindak tegas. Yang preman-preman berdasi seperti ini gimana? Kita baca dulu deh ya. Kita baca dulu. LG Indonesia Law Firm minta Kapolda tangkap DPO dan penjahat, bukan urusin ego. Iya, yang udah jadi DPO ini. Yang penting nih. Ya kan? Penting banget nih. Ini fotonya itu ada daftar pencarian orang Polres Metro Jakarta Barat. Daftar pencarian orang, tindak pidana. Natalia Rusli. Nah, itu Natalia Rusli ini juga gua kalau ngomong jago dia. Nanti kita lihat videonya ya. Ada kalau nggak salah gua ada videonya itu Natalia Rusli. Nanti kita lihat. Tapi kita baca dulu ini. LG Indonesia Law Firm prihatin keadaan institusi Polri yang terus merosot. Bukan hanya dilecehkan masyarakat. Bahkan kini preman dan penjahat pun melecehkan Polri. Ada apa? Kadif Humas LG Indonesia Law Firm Advokat Bambang Hartono SH MH mengaku miris menonton video Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang kesal karena anggotanya dilecehkan debt collector. Nah, sekarang Kapolda tahu dampak oknum Polri. Debt collector maupun penjahat tidak takut sama polisi. Kenapa? Karena mereka tahu kasih uang habis perkara atau KUHP. Sindir Bambang, 23 Februari 2023. Iya Pak, yang bikin jelek itu ya oknumnya itu Pak. Oknumnya itu. Dikatakan Bambang, LG Indonesia Law Firm sudah berulang kali ingatkan bahwa Polda Metro Jaya ini membackup oknum penjahat, terutama penjahat keuangan, investasi bodong, karena faktanya semua investasi bodong mandek di Polda. Nah kan, mandek di Polda. Jangan cuma debt collector aja Pak, debt collector ditegesin, bagus. Yang investasi bodong Pak, itu preman juga dalam tanda kutip itu. Triliun mainnya. Sebut saja Narada, Minapadi, Mahkota Properti, Oso Sekuritas, Raja Sabta Oktohari, ATG, Pracico. Ya, semua sudah 3 tahun sejak 2020 dan muter-muter di tempat. Jika bukan karena dugaan suap, apakah karena penyidik Polda tidak tahu cara proses penyidikan jelasnya. Nah, itu juga buat kombes yang gitu. Lihat Pak, ini ada nih. Iya jangan tegas sama preman aja. Maksudnya tegas sama preman bagus. Nah tapi yang preman-preman berdasi gimana?
bos-bosnya. Nggak bisa tegas. Atau Sambung Bambang, semua laporan polisi ada kendala teknis. Padahal kasus lain seperti ITE, Roy Suryo, dan Habib Rizik secepat kilat beres. Nah, hal inilah debt collector tahu. Ditangkap pun bos leasing mereka akan lepasin kasih setoran ke oknum unit Ranmor dan oknum perwira Polda. Nah, karena tahu. Jadi kenapa debt collector itu begitu? Ya karena tahu ada oknum-oknum mungkin begitu. Menurut Pak dari LK Law Firm ini. Ya kan? Dalam pikiran penjahat, untuk apa respect sama polisi? Karena mereka digaji sama bos penjahat kerah putih. Sama aja seperti pelayan dan backingan oknum Pati Polri lindungi jika ditangkap, ungkapnya. Nah, tuh. Jadi pantas saja debt collector jadi nggak begitu. Kesian polisi baiknya gue. Iya Bapak marah di media begitu, tapi faktanya begini Pak. Terutama dalam kasus PT Mahkota Properti Indo Pratama MPIP dan Oso Sekuritas dengan terlapor Raja Sabta Oktohari, penyidik Polda hanya muter-muter alasan susah memeriksa saksi, padahal KUHP sudah sangat jelas karena LP sudah naik sidik. Nah, giliran preman berdasi, mikir Raja Sabta itu kan dua orang besar itu. Tapi kalau lawan preman yang kemarin, Pak Fadil berani. Raja Sabta Pak. Sama itu Natalia Rusli itu. Bisa nggak Pak Fadil begitu? Itu baru keren Pak. Bosnya gitu Pak. Ini udah lumayan keren nih Pak. Penyidik berwenang melakukan upaya paksa namun dengan sengaja tidak dilakukan para penyidik. Alhasil sampai daluarsa penuntutan juga tidak akan jalan. Inilah modus yang dipakai para penyidik dan perwira polisi yang diduga masuk angin. Kapolri bilang jika proses hukum tak jalan lapor Propam. Sudah dilaporkan Elki berkali-kali, namun tidak pernah ada tindak lanjut dari Propam. Ungkap Bambang lagi. Nah, terus ya begitu Pak. Akhirnya kesian yang di lapangan. Para preman udah nggak takut. Ya ntar kasih duit juga lolos. Begitu kayaknya Pak ya. Nah lanjut Bambang. Laporan mandek ini membuat para penjahat mampu membayar suap yang disinyalir menjadikan polisi kacung mafia. Sehingga penjahat pun tidak menghormati polisi. Parahnya, dalam kasus Mahkota Raja Sabta Oktohari ini, diduga aliran dana masuk ke oknum Ketua Umum Hanura. Mengingat ayah terlapor, Raja Sabta Oktohari Usman Sabta Odang adalah Ketua Umum Hanura. Dan beredar kabar membeli Hanura senilai ratusan miliar. Yang diduga ini adalah uang aliran dana investasi bodong PT Mahkota, ujarnya. Apalagi begitu, ratusan miliar. Bahkan ada yang bilang triliunan ya. Aduh, inilah sudah berkali-kali para korban meminta penyidik Fismondev meminta laporan ke PPATK, namun tidak dijalankan. Jelas sekali penyidik Kanit dan Kasubdit Fismondev yang menangani perkara Mahkota dan Oso Sekuritas enggan memproses perkara ini. Padahal sangat bahaya jika aliran dana investasi bodong mengalir ke Ketua Umum Partai Politik, tambah Bambang. Ini fakta-fakta nyata ini sayang. LG Indonesia Law Firm juga menerangkan satu hal menarik. Ketika gagal bayar, Mahkota mengganti Direktur Utama dari Raja Sabta Oktohari ke Hamdrianto di tahun 2020 ketika gagal bayar. Namun anehnya, selang beberapa bulan, Oso Sekuritas melaporkan Hamdrianto ke Polda atas dugaan penggelapan uang dan ditangani unit 4 Fismondev. Aneh, karena secara logika ketika ada direksi menggelapkan uang, harusnya dipecat setelah dilaporkan polisi. Namun hingga kini, Hamdrianto bukan ditangkap dan ditahan, malah mendapat peranan penting, bahkan mewakili Raja Sabta Oktohari dalam gelar perkara di Wasdik Mabes. Waduh, ini. Jadi Pak Kapolda Metro Jaya, gimana itu Pak? Katanya marah sama preman-preman. Tapi sama Raja Sabta Oktohari, belum ada Bapak ngeluarin pernyataan begitu ya Pak? Raja Sabta ini bukan preman yang debt collector. Bukan, punya buah bapaknya Ketua Umum Partai sayang. Masih kata Bambang, logika saja, polisi jika punya otak harusnya tahu ini janggal. Namun polisi pura-pura bego dan santai aja. Diketahui bahwa selain jadi Direktur Utama di PT Mahkota, Hamdrianto juga adalah Direktur Utama di Kresna Sekuritas.
PT Pusaka. Ada apa? Hamdrianto jadi direktur utama perusahaan keuangan gagal bayar. Nah, masa nggak tahu? Ya inilah guys. Ini kalau debt collector itu kita udah cukup kesel ngelihatnya. Terus gimana Pak sama yang begini? Hamdrianto, Raja Sapta, Natalia Rusli. Itu gimana Pak? Itu lebih dari preman-preman yang itu ya. Aduh. Polisi harusnya menangkap dan memeriksa praktek dagang bemper ini. Karena pembiaran dan mandeknya penegakan hukum inilah. Makanya masyarakat dan penjahat tahu polisi bisa disuap. Dan penjahat bisa bebas dengan kasih uang. Makanya masyarakat termasuk penjahat tidak takut dan tidak hormat kepada kepolisian, ulasnya. Ya karena itulah. Ya, wah, sekarang ini punya uang sama viral kali ya. Ayolah guys, kita viralin ini. Pak Kapolda Metro udah ngomong kan, nggak boleh lagi ada preman-preman. Gimana Pak, preman yang punya kekuasaan begini Pak? Kita tunggu pernyataan Pak Fadil Imran ngomong begini soal preman-preman yang berdasi. Polda Metro Jaya adalah institusi paling bobrok menurut kacamata saya. Selain kasus investasi bodong mandek, penyidik dan personelnya malas. Kenapa? Di Polres Jakarta Barat ada DPO bernama Natalia Rusli yang adalah kuasa hukum Raja Sapta Oktohari. Sejak Desember tapi polisi enggan menangkap. Ayo, udah DPO enggan ditangkap. Giliran yang preman debt collector ditangkap ya Pak. Keluar pernyataannya Pak. Tidur sampai jam 3 ya Pak. Kalau yang Natalia Rusli bisa tidur nyenyak ya Pak ya. Padahal kami orang LQ saja pernah lihat Natalia Rusli jalan-jalan di Plaza Senayan berdua dengan Teddy Agustiansa, penjahat investasi bodong Koperasi Pracico yang juga tersangka di Polda Metro Jaya, ungkap Bambang. Natalia Rusli juga beberapa kali ketemu ketua PPWI di kantornya. Namun Polres Jakarta Barat keok sama Natalia Rusli. Sang penipu, nangkap penjahat aja tidak mampu. Polda Metro Jaya karena kuasa hukumnya Raja Sapta Oktohari, tawa Bambang. Nah kan diketawain jadinya Pak. Giliran debt collector, wah luar biasa. Jadi Pak Kapolda Metro Jaya, jika mau masyarakat hormati Polri, mulai jalankan tugas Anda, tangkap penjahat dan stop pencitraan, mengurusi street racing. Emangnya polisi mau jadi pembalap apa? Apakah ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian mengatur tugas polisi mengurus street racing? Pemimpin yang tidak becus akan membuat bawahannya jadi ngawur. Sebaiknya Kapolda jika tidak mampu memimpin mundur saja sebelum reputasi Polda Metro Jaya makin hancur. Tuh bungkas Bambang. Nah tuh. Gimana tuh? Ya giliran untuk yang debt collector bisa setegas ini. Untuk masalah Raja Sapta, Natalia Rusli, Hamdrianto. Mana Pak Kapolda? Ditunggu. Ya seperti kata Pak Bambang tadi. Jangan cuma pencitraan aja. Kelihatan tegas. Nggak tidur sampai jam 3 malam. Katanya panas. Raja Sapta apa kabar? Natalia Rusli apa kabar? Hamdrianto apa kabar? Kesekian. Korban investasi bodong itu banyak. Jangan cuma ngurusin preman debt collector aja yang jago Pak. Semuanya dong Pak. Yang adil. Supaya Polda Metro Jaya itu benar-benar jangan cuma ngurusin kasus Habib Rizik aja Bapak tegas. Preman-premanan. Ini Raja Sapta nih. Wah, berapa itu Pak? Hamdrianto ada berapa investasi bodong? Gimana Pak kabarnya? Dah gitu aja dari gue. Gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap akan bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan sama debt collector aja. Bagus sama debt collector tegas. Sama preman-preman berdasi tegas juga dong Pak. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini
Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.